the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami, saya Kak Aini Dan saya Wina. Jadi ayah bunda, ternyata anak yang berusia 4-6 tahun itu sudah bisa memproses informasi loh. Gimana Kak Wina? Iya bener Kak Aini. Jadi informasi yang didapat itu bisa dari lingkungan sekitar, ataupun kita yang sebagai orang tua itu bisa memberikan informasi ke anak kita sendiri. Jadi ayah bunda, menurut Piaget, anak usia 4-6 tahun itu masuk ke tahap praoperasional. Apa ya itu? Jadi tahap praoperasional itu adalah tahap di mana anak-anak itu sudah mulai berpikir menggunakan simbol-simbol seperti angka dan huruf. Oh begitu. Anak-anak di usia 4-6 tahun memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi di dalam otaknya. Nah, di dalam otak anak terdapat yang namanya skema. Skema itu adalah struktur kognitif yang berfungsi untuk mengingat dan memahami informasi melalui pengalaman yang didapat dari lingkungan sekitarnya. Nah ya bunda, kemampuan anak usia 4-6 tahun untuk menyimpan informasi dalam memori itu ada dua kategori. Yang pertama ada dalam waktu jangka pendek dan ada dalam waktu jangka panjang. Nah, waktu jangka pendek itu biasanya didapat ketika anak mengalami suatu peristiwa yang baru dialami. Misalnya nih, anak diajak ke pasar untuk membeli sayuran. Maka yang dia ingat bahwa di pasar itu hanya ada sayuran. Tetapi jika anak itu sering diajak ke pasar, maka anak dapat mengetahui bahwa di pasar itu tidak hanya menjual sayuran, akan tetapi ada banyak hal lainnya yang dijual seperti ikan dan buah-buahan. Pengetahuan inilah yang disebut dengan memori dalam waktu jangka panjang, di mana kita sebagai orang tua perlu mengajarkan sesuatu itu secara berulang-ulang agar ingatan atau memori anak itu menjadi kuat. Tapi kan Kak Wina, bukannya di usia itu anak-anak itu cenderung lebih senang bermain sama dirinya sendiri daripada menggunakan penalaran atau logika mereka. Maka dari itu Kak Aini, kita itu sebagai orang tua perlu untuk memperkenalkan pengetahuan-pengetahuan kognitif ataupun pembelajaran-pembelajaran ilmiah kepada anak itu sejak dini, supaya dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak. Misalnya kita bisa mengajak anak untuk melakukan eksperimen sederhana seperti menanam biji jagung atau biji kacang hijau. Nah, di situ anak akan mengamati proses pertumbuhannya. Kemudian kita juga bisa menggunakan beberapa permainan edukatif seperti puzzle, teka-teki, atau permainan papan. Permainan ini dapat membantu anak dalam memecahkan suatu masalah. Oh iya Kak Aini, kira-kira ada nggak sih kayak strategi-strategi untuk orang tua supaya dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak itu di rumah? Oke, jadi untuk orang tua ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kognitif anak. Pertama, dorong anak untuk lebih banyak bertanya. Jadi, mengajak anak untuk selalu bertanya adalah langkah awal yang penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Yang kedua, kurangi memberikan jawaban secara langsung ketika anak bertanya. Daripada memberikan jawaban langsung, coba ajak mereka untuk mengeksplorasi jawabannya bersama-sama. Nah, pendekatan seperti ini bisa mendorong anak untuk tidak cepat puas dengan jawaban yang diberikan dan memotivasi mereka untuk terus mencari tahu lebih lanjut. Mengajar anak-anak untuk berpikir kritis artinya kita mengajarkan kepada anak-anak sebelum mereka berargumentasi atau berpendapat, arahkan untuk mencari informasi atau bukti yang relevan sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang tepat. Itulah beberapa strategi sederhana yang bisa kita lakukan sebagai guru ataupun orang tua di rumah untuk bisa melatih kemampuan berpikir kritis anak. Oke ayah bunda, semoga video kami bermanfaat untuk membantu perkembangan Ananda di rumah. Sampai ketemu lagi. Dadah.